Langsung kita mulai ma yaf'aluhu sahibul jabirah, yaitu apa yang dilakukan oleh orang yang mempunyai jabirah. Nah, al-jabirah ini yang dimaksud adalah bisa berupa kayu atau apapun itu yang tujuannya untuk mengobati anggota atau tangan atau kaki tulang yang retak gitu. Jadi ketika ada orang kena musibah, kemudian patah tulang atau retak tulang, nah dia kan dibawa ke dokter itu diikat dengan mungkin kayu atau apa supaya lurus, supaya yang tadinya pecah supaya menyatu kembali, supaya jadi rapat lagi. Nah, itu disebut dengan jabirah. Jadi kayu tersebut yang dilipat dengan perban biasanya, nah itu disebut jabirah. Orang yang menggunakan jabirah ini, menggunakan pengikat ketika tulangnya itu pecah atau patah, cara wudunya bagaimana? Umpamanya dia di tangan gitu atau di kaki. Ayyagsilal juz'as salim wa ayyam saha alal jabirah kullaha wa ayyatayammama. Jadi 3 praktek yang akan dia lakukan ketika dia melaksanakan wudu. Pertama, umpamanya di tangan kiri dia, tangan kiri orang tersebut menggunakan jabirah, maka yang harus dilakukan ketika dia wudu, dia membasuh anggota yang selamat. Jadi anggota yang sehat, yang tidak diperban, yang tidak sakit itu dibasuh. Dibasuh secara biasa, dibasuh. Kemudian wa ayyam sah alal jabirah. Untuk jabirahnya tersebut kan menurut dokter ini tidak boleh dibuka. Maka jabirahnya itu perban atau kayunya tersebut hanya kita usap. Kita usap dengan air, tidak kita basuh, hanya kita usap. Kemudian wa ayyatayammama, kemudian baru kita tayamum. Jadi 3. Orang yang mempunyai jabirah atau kayu atau sejenisnya ketika tulangnya pecah yang dipasang oleh dokter, maka pertama dia membasuh anggota dia yang selamat. Setelah dia membasuh anggota yang selamat, kemudian dia mengusap jabirah tersebut. Setelah itu tayamum. Jadi tayamumnya itu bukan pengganti wudu, bukan pengganti daripada guslu, tapi tayamum itu adalah tujuannya pengganti anggota wudu yang tidak bisa dibasuh karena menggunakan jabirah. Ya tayamum biasa, mengusap wajah dengan debu dan juga tangan. Gitu. Wa yubtilul mashu bizawalil udri idza sahha wa baraa. Nah, batal hukumnya mengusap jabirah. Jadi tidak bisa mengusap jabirah, harus sampai ke dalam, harus dibuka ketika hilangnya uzur, ketika sudah sembuh. Idza sahha wa baraa, ketika orang tersebut telah sehat dan telah selesai, telah sembuh. Adar susaminu izalatun najasah. Pelajaran yang selanjutnya yaitu nomor ke-8, masih dalam pelajaran toharoh, yaitu menghilangkan najis. An-najasatu lughatan ismun minan najas wa huwal qadar. Jadi najasah menurut lugah adalah nama dari kata najas, yang artinya adalah al-qadar, sesuatu yang kotor. Jadi setiap sesuatu yang kotor itu najasah menurut bahasa. Apapun itu, termasuk ludah, itu kan dianggap kotor, itu najis atau najasah menurut lugah. Tapi belum tentu itu adalah najis menurut syara atau menurut agama. Wa syar'an, nah, adapun najasah
atau najis atau disebut lagi khobath, menurut syara adalah mustaqzarun yamna'u min sihhatis sholati wa nahwihi. Sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah dari sahnya sholat atau seumpamanya. Jadi bukan saja dianggap kotor tapi juga mencegah dari sahnya sholat. Seperti darah, bangkai. Kalau kita ada darah atau kita membawa bangkai atau kotoran yang ada di pakaian kita, yang ada di badan kita, berarti itu adalah najis karena dia mencegah sahnya sholat. Ba'dun najasah, sebagian benda-benda najis. Mana tadi? Di antara sebagian benda-benda najis, ba'dun najasati al-khomru. Khomer itu termasuk sesuatu yang najis. Wal kalbu atau alkohol. Wal kalbu dan juga anjing. Anjing itu najis. Wal khinzir, babi. Wal maitah, bangkai. Bangkai apapun itu kecuali 3 bangkai. Wadamu, darah. Wal baulu, yaitu air kencing. Wal go itu kotoran. Wal qai'u adalah muntah. Wal madhiyu, air madhi. Wal wadiyu, dan air wadi yang keluar dari kemaluan. Wal qoihu, dan qoih, yaitu nanah. Jadi ini diantara benda-benda najis. Yang pertama khomer atau alkohol. Wal kalbu, wal khinzir, anjing, babi. Wal maitah, bangkai. Wadamu, darah. Wal baulu, air kencing. Wal go itu kotoran. Wal qoihu, muntah, yaitu sesuatu yang ketika mual dikeluarkan dari sesuatu yang dari perut keluar lewat mulut. Nah, itu namanya qoi, itu muntah, itu juga sesuatu yang telah kita makan masuk ke dalam perut dan keluar lagi, itu hukumnya najis. Wal madhi, yaitu air madhi. Air madhi itu air yang warnanya jernih. Warnanya jernih itu keluar ketika tegangnya kemaluan. Wal wadi adalah air yang keluar ketika mungkin membawa barang berat atau karena kecapean. Wal qoih adalah nanah. Nah, ini adalah diantara benda-benda najis. Wa yustasna min najasatil maitah salah satu asya'a. Ada diistisna, dikecualikan dari najisnya bangkai. Jadi ada 3 bangkai hukumnya tidak najis. Maitatul insan, bangkainya manusia meninggal, itu hukumnya tidak najis. Sekalipun manusia itu bukan muslim, kafir, bangkainya tetap tidak najis. Wasamak adalah ikan tidak najis, bangkai ikan. Wal jarod, dan juga belalang. Jadi ada 3 bangkai yang tidak najis. Maka selain 3 ini semua hukumnya bangkai itu najis, termasuk bangkai semut, bangkai lalat. Semua bangkai itu hukumnya najis, termasuk serangga-serangga. Maka ketika ada bangkai lalat atau bangkai semut atau bangkai nyamuk nempel di kita bawa sholat, berarti sholat kita tidak sah, karena itu adalah benda najis yang mencegah sahnya sholat. Wa yustasna min najasatid dam al-kabid wattihal wadamul ladzi yukhallitul lahma aw yabqa fil uruq ba'da dzabh. Diistisna juga yaitu najisnya darah. Dari najisnya darah yaitu kabid. Wattihal, yaitu jantung dan hati. Jantung dan hati itu kan berupa darah yang menggumpal, maka juga itu tidak najis, bahkan boleh dimakan. Yaitu kemudian darah alladzi yukhalitullah, darah yang menyampur dengan daging. Gitu. Kadang ada yang mencuci daging,
kemudian mungkin darahnya itu tidak keangkat semua, itu juga tidak apa-apa, diistisna. Darah yang mencampur dengan daging, yang menyatu dengan daging, itu diistisna. Au yabqa fil aruq ba'da dzab, atau darah yang menempel di di urat. Urat itu kan tempat berjalannya darah. Nah, darah yang menempel di urat, yang ada di urat itu setelah disembelihnya hewan, itu juga tidak najis. Wa aqsamun najasah al-ainiyah wal hukmiyah. Dan najis dibagi menjadi najis ainiyah dan najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah? Al-ainiyatu hiya kullu najasatin mahsusah bi'ihdal hawas ailaha jirmun musyahidun aulaha sifatun zahiratun min launin aurihin fayajibu izalatu jirmiha summa izalatu sifatiha min ta'min aw launin aurihin bihaitsu yaglibu ala dhanni zawaluha. Jadi najis ainiyah adalah setiap najis mahsusah yang bisa diraba atau bisa dilihat bi'ihdal hawas, yaitu yang bisa kena oleh salah satu panca indera. Ailaha jirmun musyahidun, maksudnya adalah ada jirim yang bisa dilihat, yang bisa disaksikan. Aulaha sifatun zahirah, atau mempunyai sifat yang nampak. Min launin, ada warnanya. Aurihin, atau ada baunya. Fayajibu izalatu jirmiha summa izalatu sifatiha min ta'min aw launin aurihin. Nah, jadi najis ainiyah itu adalah najis yang mempunyai jirim atau mempunyai sifat yang nampak, baik warna atau baunya. Cara menghilangkan najis ainiyah ini adalah caranya dengan wajib menghilangkan jirimnya, wajib menghilangkan zatiyahnya, wajib menghilangkan benda najisnya itu, kemudian menghilangkan sifat-sifatnya juga. Min ta'min, rasanya, au launin, atau warnanya, aurihin, atau baunya. Bihaitsu yaglibu ala dzan zawaluha, dengan sekira sangkaan kuat bahwa telah hilang rasa, warna, dan bau tersebut. Seperti ada najis, kita bersihkan, hilangkan jirimnya, kemudian menghilangkan sifat-sifatnya juga. Ketika telah hilang warnanya, telah hilang baunya, telah hilang rasanya, maka itu hukumnya suci. Tapi telah hilang rasanya, nggak perlu seperti rasa, nggak perlu kita jilat, nggak perlu kita rasakan, nggak. Hanya ala dhon, hanya sangkaan bahwa ini telah hilang, berarti dia sudah suci. Terus gimana kalau kadang najis nempel di pakaian, sudah dicuci, sudah disikat, sudah pakai sabun, tetap ada bekasnya gitu, ada warnanya. Contohnya, wa ma yas'ubu zawaluhu la tajibu izalatuh. Kalau memang sulit dihilangkan, berarti tidak wajib untuk dihilangkan. Berarti kalau memang sulit dihilangkan, maka itu tidak apa-apa. Warnanya ini sulit banget dihilangkan, nempel di pakaian, maka itu tidak apa-apa. Jadi tadi kembali lagi, najis ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang ada warnanya, atau ada rasanya, atau ada baunya. Wal hukmiyah, sedangkan najis yang satunya adalah najis hukmiyah, kullu najisatin jaffat wa dhahaba asaruha. Setiap najis yang sudah kering dan hilang pengaruh dan hilang bekasnya. Seperti biasanya air kencing. Anak kecil ngompol di lantai, kemudian didiamkan, tidak ada orang yang membersihkannya sampai air kencing itu kering dan juga hilang pengaruh bekasnya. Lantainya kering, tidak ada warna bekas najis, tidak ada rasanya, tidak ada baunya. Sudah hilang, benar-benar kering dan tidak ada bekasnya sama sekali. Tapi belum dibersihkan lantai tersebut, berarti lantai tersebut hukumnya najis, tapi najisnya disebut najis hukmiyah, hanya sekedar hukum karena ainnya atau zatnya itu sudah tidak ada.
Nah, itulah perbedaan antara najis ainiyah dan najis hukmiyah. Nah, kalau najis ainiyah kan tadi harus dihilangkan zatiyahnya dan dihilangkan sifat-sifatnya. Sedangkan najis hukmiyah cara membersihkannya yaitu adalah wahadhihi yakfi fi taharatiha jiryanul ma'i wa sayalanuhu alaihi walau marrah wahidah. Cara mensucikannya yaitu cukup menuangkan air ke tempat tersebut sekalipun hanya satu kali. Jadi cukup hanya menuangkan air ke tempat tersebut, maka tempat tersebut menjadi suci. Wa darajatun najasah al-mughalladah wal mukhaffafah wal mutawassithah. Kemudian derajat najis itu ada 3. Jadi martabat najis. Termasuk pembagian najis juga. Jadi najis itu ada najis al-mughalladah, najis yang sangat berat, wal mukhaffafah, ada najis yang ringan, wal mutawassithah, ada najis pertengahan. Jadi ada al-mughalladah, mukhaffafah, mutawassithah karena cara beda mensucikannya. Ada yang mensucikannya itu susah, harus dicuci 7 kali, yaitu najis mughalladah. Ada yang mukhaffafah, cukup disipratin oleh air. Ada mutawassithah, yaitu dengan dibasuh walaupun hanya 1 kali. Nah, an-najasatul mughalladah, najis mughalladah yaitu najis yang berat adalah hiya najasatul kalbi wal khinzir. Najis anjing dan babi itu hukumnya najis mughalladah. Wa hadhihi la tathuru illa idza gussilat sab'a marrat ihdahunna bit turab sawaun kanat ainiyah am hukmiyah. Nah, najis anjing dan babi ini tidak akan suci kecuali dicuci. Tidak akan suci kecuali dicuci atau dibasuh dengan 7 kali basuhan. Dan dari salah satu 7 basuhan tersebut harus dicampur dengan tanah. Baik najisnya itu berupa ainiyah, ada umpamanya kotoran anjing, au hukmiyah, atau tidak ada dzatiyahnya, cuma hukumnya. Mungkin ada anjing yang jalan di suatu teras dan dia terasnya itu basah, berarti itu najisnya najis hukmiyah. Karena dzatiyah najisnya enggak ada tapi diinjak oleh anjing, maka itu hukumnya najis hukmiyah. Jadi najis hukmiyah dan ainiyah untuk najis mughalladah ini sama cara membersihkannya, yaitu 7 kali basuhan dan salah satunya harus dicampur dengan tanah. Jadi salah satu air basuhannya itu harus dicampur dengan tanah. Baik itu di awal ataupun di akhir atau di pertengahan. Cuma disarankan di awal atau di pertengahan, jangan di akhir yang pakai tanah. Kalau di akhir pakai tanah, nanti kita tetap harus membasuh lagi karena nanti umpamanya lantai itu ya banyak tanah gitu. Berarti harus nambah lagi. Wal mukhaffafatu hiya baulu sobi alladzi lam yakul illa laban wa lam yablug sinnuhu haulaini. Jadi pertama tadi najis mughalladah, sekarang najis mukhaffafah, yaitu najis yang enteng, adalah najis baulu sobi, air kencing anak kecil laki-laki. Jadi air kencing bayinya itu harus laki-laki, bukan perempuan. Kalau bayinya perempuan berarti bukan najis mukhaffafah tapi najis mutawassithah. Pertama, air kencing bayi laki-laki alladzi lam yakul illa laban, dan dia belum makan kecuali hanya ASI, air susu ibu. Dia belum makan makanan-makanan selain ASI. Walam yablug sinnuhu haulaini, dan umur anak tersebut belum sampai 2 tahun. 2 tahun secara hijriyah, bukan secara
miladiah atau Januari Februari seperti itu. Jadi pakainya bulan tahunnya tahun Hijriah atau Qamariyah. Jadi najis mukhaffafah adalah najis bayi anak laki-laki yang belum memakan apapun selain ASI ibu dan umurnya belum sampai umur 2 tahun secara hijriyah, maka air kencingnya itu disebutnya najis mukhaffafah. Maka cara mensucikannya wa tatahhuru minha yakfi bi rasyil ma'i 'alaiha min ghairi sayalan. Cukup mencipratkan air ke najis tersebut tanpa harus berjalannya air. Gitu. Jadi cara mensucikannya cukup mencipratkan air ke tempat najis tersebut tanpa harus menjalankan air tersebut. Atau tanpa harus mengalirnya air tersebut. Andai kata umurnya belum 2 tahun, tapi sudah makan makanan, kalau sekarang seperti sudah minum dikasih dikasih makanan-makanan bayi, formula atau sun atau dikasih pisang, berarti najis air kencingnya itu bukan lagi najis mukhaffafah tapi najis mutawassithah. Termasuk kalau udah lebih daripada 2 tahun, udah nyampe 2 tahun sekalipun belum makan kecuali ASI, tetap dia kalau sudah 2 tahun najisnya bukan najis mukhaffafah. Wal mutawassithatu yang ketiga yaitu najis mutawassithah. Najis yang pertengahan. Ma'adal kalba wal khinzir was-sabi alladzi lam ya'kul. Jadi najis mutawassithah selain mughaladhah dan mukhaffafah. Selain najis ma'adal kalba wal khinzir was-sabi alladzi lam ya'kul. Selain anjing, babi dan anak kecil yang tadi, anak kecil bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI, maka itu hukumnya najisnya najis mutawassithah. Seperti darah, muntah, khomer, bangkai, itu semua masuknya najis mutawassithah. Wa ba'du ma yu'fa anhu minan najasat. Ada beberapa najis yang dimaaf, artinya tidak apa-apa ketika najis tersebut ada menempel, yaitu diantaranya rosyasul baul al-yasir alladhi la yudrik atau la yudrok, yaitu rosyasul baul. Rosyasul baul itu adalah cipratan air kencing al-yasir sedikit alladhi lam yudrok yang tidak bisa dilihat. Jadi mungkin ketika kita kencing ada cipratan-cipratan yang kita tidak lihat, kena pakaian atau kena badan kita, maka itu hukumnya dimaaf, tidak apa-apa. Wal yasiru minadam wal qaih, sedikitnya darah atau sedikitnya nanah. Jadi ketika kita ada luka tuh, ketika kita sholat ada luka sedikit, ada darah sedikit, kalau sedikit maka itu hukumnya dimaaf, nggak apa-apa. Jadi boleh kita lanjutkan sholat. Begitu pula nanah, andai kata sedikit. Patokan darah sedikit dan nanah sedikit biasanya patokan sedikitnya itu adalah sebesar koin. Jadi kalau di bawah koin itu disebutnya darahnya sedikit. Tapi kalau lebih dari koin berarti darah itu banyak, berarti harus dicuci dulu dan dia menghalang akan sahnya sholat. Wadamul barogis termasuk masih najis yang dimaaf, damul barogis yaitu sedikitnya darah nyamuk gitu kan. Kadang ada darah nyamuk yang ketika kita sholat ada nyamuk yang ke kita, kemudian di situ ada darah dari nyamuk tersebut sedikit, maka itu hukumnya tidak apa-apa. Warausus samak malam yataghayyar,
Harusnya malam yugoyir kayaknya nih. Warau susamak yaitu kotoran ikan. Umpamanya kita ada air 1 ember, di situ kita kasih ikan, umpamanya ikan cupang. Ikan tersebut membuang kotoran di air 1 ember tersebut. Selama kotoran ikan tersebut tidak merubah air, maka air itu tidak dihukumi najis. Sekalipun hukumnya kotoran ikan itu najis, tapi selama kotoran itu tidak merubah air, maka air tersebut tidak ikut menjadi najis. Wadamu alladzi alallah, darah yang ada di daging, contoh yang tadi di atas yaitu termasuk darah yang dimaaf dan juga termasuk najis yang dimaafkan. Wal maita alladzi laisa laha damun sa'il, termasuk najis yang dimaaf yaitu bangkai binatang alladzi laisa laha damun sa'il, bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir ketika dibunuh. Bangkai yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh, umpamanya cicak, lalat, nyamuk, pokoknya serangga-serangga kecil, dia kan ketika kita potong badannya tidak ada darah yang mengalir. Mungkin ada darah tapi darahnya tidak mengalir, atau kadang tidak ada darah sama sekali. Berarti binatang tersebut itu dimaaf ketika idza waqa'at fi ma'in, ketika masuk ke dalam cairan. Umpamanya ada lalat masuk ke kopi atau ke teh, kita lagi ngeteh, ada lalat masuk ke minuman kita dan mati di situ. Kan lalat mati itu berarti bangkai. Nah, tapi karena dia adalah bangkai yang darahnya tidak mengalir ketika dibunuh, maka berarti dimaaf. Jadi air kopi, air tehnya itu tidak menjadi najis, tetap suci gitu. Bisyarti antaqo abinafsiha walam tugoyiril ma'i'a, dengan syarat bangkai yang masuk tersebut, umpamanya lalat tersebut, masuknya itu dengan sendirinya. Kalau bangkai lalat sengaja kita masukin ke dalam gelas, ke dalam minuman kita, ya berarti minuman itu jadi najis. Jadi syaratnya dia masuknya dengan sendirinya, bukan kita masukkan. Dan juga tidak merubah air. Kalau bangkai tersebut merubah rasa daripada minuman tersebut, atau merubah warna, atau merubah bau daripada minuman tersebut, maka berarti hukumnya minuman tersebut jadi najis oleh bangkai tersebut. Jadi bangkai tadi yaitu bangkai serangga yang tidak mengalir darahnya ketika dibunuh, ketika dia masuk ke dalam cairan dengan sendirinya dan tidak merubah cairan tersebut, maka itu dimaaf, artinya tidak membuat najis cairan tersebut atau air tersebut. Jadi kalau yang tadi darah sama nanah sama darah nyamuk itu dimaaf di sholat tapi tidak dimaaf di air. Artinya kalau darah itu masuk ke dalam air sedikit, maka air itu hukumnya jadi najis. Akan tetapi kalau darah sedikit itu nempel di badan kita ketika kita sholat, maka hukum sholatnya tetap sah. Jadi dia dimaaf di sholat, tapi tidak dimaaf di air. Kalau bangkai, umpamanya bangkai lalat, bangkai serangga yang kecil itu, masuk ke dalam air, dimaaf, tapi dibawa di sholat, itu membatalkan sholat. Jadi ada perbedaan antara darah dan bangkai serangga ini. Kalau darah nanah itu dimaaf di sholat, tapi tidak dimaaf di air. Sedangkan bangkai serangga itu dimaaf di air, tapi tidak dimaaf ketika kita sholat. Artinya ketika kita sholat membawa bangkai serangga, maka hukumnya sholat kita tidak sah. Adarsu atasi'u, dan ini adalah pelajaran yang terakhir, adalah pelajaran yang ke-9, ahkamul haidi wan nifasi wal istihadati. Pelajaran yang ke-9 yaitu tentang hukum haid dan nifas dan istihadah.
Al-haidu lugotan as-sayalan. Haid menurut lugoh artinya as-sayalan adalah mengalir. Jadi setiap mengalir itu haid menurut lugoh, menurut bahasa. Wa syar'an, tapi yang dimaksud haid di sini adalah adamul khariju min rahimil mar'ah ala sabilis sihat. Jadi darah yang keluar dari rahim seorang perempuan dengan cara sehat. Artinya memang karena normalnya perempuan itu keluar darah dari rahimnya. Wa zamanul haid, waktu haid, jadi haid itu ada waktunya. Dan waktu inilah yang menunjukkan dia haid atau bukan. Maksudnya darah itu darah haid atau bukan. Dilihat dari waktu ini. Aqalluhu yaumun walailah. Minimalnya waktu haid itu adalah 1 hari 1 malam. Jadi waktu minimal 1 hari 1 malam. Wa aksaruhu khamsata asyara yauman. Dan maksimal haid itu adalah 15 hari. Wa ghalibuhu sittatu ayyam au sab'ah. Kebanyakan wanita ketika haid itu 6 atau 7 hari atau 1 minggu. 1 pekan. Jadi dengan waktu ini kita tahu bahwa itu adalah haid. Jadi kalau perempuan lebih dari 15 hari, sudah 16 hari tetap keluar darah, berarti itu bukan darah haid, berarti istihadah. Wan nifas huwa damul khariju aqibal wiladah. Kemudian yang kedua di sini adalah nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Aqibal wiladah, mengiringi melahirkan. Jadi tidak lama setelah melahirkan keluar darah, itu namanya darah nifas. Wa zamanun nifas aqalluhu lahdhah. Minimalnya nifas itu hanya lahdhah, hanya sebentar, hanya langsung pada waktu itu juga gitu. Lahdhah itu langsung ketika itu juga keluar darah dan tidak keluar lagi. Itu minimalnya nifas. Wa aksaruhu sittuna yauman. Paling lama waktu nifas itu 60 hari. Yaitu 2 bulan. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Tapi kebanyakan orang yang nifas itu 40 hari. Jadi itu adalah haid dan nifas. Kemudian yang ketiga, apa itu istihadah? Wal istihadatu hiya damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifas ala sabilil marad. Istihadah adalah darah yang keluar di selain hari-hari haid dan nifas dan ala sabilil marad, dan itu bukan melalui jalan yang sehat, itu adalah darah penyakit berarti. Jadi istihadah itu sebenarnya darah penyakit. Bisa kita tahu itu adalah darah penyakit, keluarnya itu bukan di hari haid dan nifas. Umpamanya haid itu kan maksimalnya 15 hari. Ketika ke-16 hari berarti itu bukan haid, akan tetapi adalah istihadah, darah penyakit. Sama seperti itu juga, yaitu ketika lebih daripada waktu nifas umpamanya. Jadi waktu-waktu yang bukan waktu haid dan waktu nifas keluar darah, berarti itu adalah namanya darah istihadah, dan itu adalah darah penyakit. Wa ma yahrumu bil haidi wan nifas. Sesuatu yang diharamkan ketika haid dan nifas, as-sholatu. Pertama, orang atau wanita yang dalam keadaan haid dan nifas itu diharamkan sholat gitu. Tapi orang yang wanita yang istihadah itu tetap harus melaksanakan sholat. Jadi yang haram melaksanakan sholat itu hanya wanita yang haid dan nifas, itu haram melaksanakan sholat, berdosa ketika melaksanakan sholat. Wa sajdat tilawati wa syukri. Sujud tilawah dan sujud syukur juga diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas. Wa saumu, haram puasa bagi orang yang haid dan nifas. Wa qiraatul Qur'an, haram membaca Al-Qur'an. Wa masul mushaf, haram menyentuh mushaf Al-Qur'an.
wa dukhulul masjid, haram masuk masjid, tidak boleh masuk masjid ketika haid dan nifas. Wa tawaf, haram juga melakukan tawaf. Wa jima'u zauji zaujatahu, dan ketika perempuan tersebut yang haid atau nifas punya suami, maka haram bagi suaminya untuk berhubungan dengan istrinya tersebut. Yaitu jima'u zauj zaujatahu, itu hukumnya haram ketika haid dan nifas. Jadi telah selesai untuk pelajaran kita di fikih i'dadi awal, yaitu semester pertama. Insya Allah kita akan lanjut ke pelajaran yang selanjutnya, yaitu dengan kitab selanjutnya. Wa hadza akhiru ma yasarallahu ta'ala fil juz'il awal, fa in kana min khata'in wa zallatin fa min nafsi wa inni minal mubtadi'in wal udru haqqun wajibun lil mubtadi'. Wallahu waliyut taufiq wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.